Halo semuanya. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu misi yang jujur aja benar-benar monumental. Coba bayangin, kita punya negara kepulauan yang ekonominya lagi ngegas banget dan pastinya butuh energi yang nggak main-main besarnya. Terus apa tantangannya? Kita harus ngubah seluruh raksasa sistem energi ini jadi nol emisi karbon, atau yang sering kita dengar dengan net zero di tahun 2060. Ambisius banget kan? Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana rencana luar biasa ini bakal dieksekusi di lapangan. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya. Pertanyaan terbesarnya tuh begini. Gimana caranya sebuah negara yang lagi berkembang pesat, yang jelas-jelas butuh energi masif buat dorong ekonominya, bisa nyentuh target karbon net zero? Gimana coba kita nyimbangin pertumbuhan ekonomi sama komitmen iklim, tanpa harus ngorbanin salah satunya? Nah, jawabannya ada di sebuah transisi energi yang gak cuma terstruktur dan masif, tapi juga butuh inovasi yang benar-benar radikal. Buat ngasih gambaran seberapa gila skala transisi ini, kita harus ngomongin angka 70 gigawatt. Ya, 70. Ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Biar lebih kebayang, 70 gigawatt itu ibarat ngasih tenaga buat nyalain puluhan juta rumah di saat yang bersamaan. Jadi, ini adalah target raksasa penambahan kapasitas pembangkit listrik baru di RUPTL kita untuk periode 2025 sampai 2034. Kapasitas sebesar ini disiapin buat mastiin, dari ujung barat sampai timur Indonesia, nggak ada yang kekurangan daya waktu ekonomi kita lagi kenceng-kencengnya melaju. Terus, dari target 70 gigawatt tadi, porsinya gimana? Nah, pemerintah ternyata ngambil langkah yang benar-benar agresif. Mayoritas mutlak, sekitar 76%, itu wajib datang dari energi baru terbarukan. Sisanya cuma 24% yang dari energi non-terbarukan. Jadi, ini tuh udah bukan cuma janji manis atau wacana doang ya. Ini benar-benar cetak biru resmi menuju energi bersih yang lagi dikebut hari ini juga. Benar-benar sebuah pergeseran strategi yang tajam banget. Poin krusial dari semua ini adalah, kita lagi ngeliat perubahan paradigma yang total banget. Kalau dulu, modelnya tuh linear dan kaku. Perusahaan bikin listrik dari bakar batu bara, terus dijual ke konsumen. Titik, selesai. Tapi model yang baru ini, beda jauh. Sistem energi sekarang berubah jadi platform digital. Fokus utamanya ada 3, dekarbonisasi, digitalisasi, dan desentralisasi. Maksudnya gini, rumah atau gedung kantor kalian sekarang nggak cuma jadi konsumen pasif. Mereka bisa produksi energi sendiri dari atap surya, terus ngirim kelebihan listriknya balik ke sistem. Jadi kayak jalan dua arah yang super pinter. Keren banget kan? Di garda depan transformasi segede ini, ada PLN Nusantara Power atau PLN-NP. Sebagai subholding pembangkitan terbesar di Asia Tenggara, mereka sekarang megang kendali atas 18,25 gigawatt kapasitas listrik di seluruh wilayah Indonesia. Itu angka yang impresif banget. Peran mereka ini benar-benar vital karena mereka punya target yang cukup berani, yaitu ningkatin porsi energi terbarukan di portofolio mereka sampai tembus 45% nanti di tahun 2060. Pastinya, target angka doang nggak akan cukup kalau nggak ada eksekusi real kan? Makanya PLN-NP ini pakai pendekatan dari berbagai arah sekaligus. Mereka bangun mega proyek, contohnya pembangkit listrik tenaga surya terapung di Cirata yang kapasitasnya nyentuh 145 megawatt. Nggak cuma itu, mereka juga nerapin co-firing biomasa. Jadi mereka nyampur batu bara pakai bahan organik di 25 pembangkit listrik buat nekan emisi langsung di tempat. Belum lagi mereka juga lagi getol produksi hidrogen hijau dan ngembangin teknologi bioenergi mutakhir kayak gasifikasi dan bio-CNG. Semuanya jalan barengan. Dan yang bikin merinding, inovasi ini udah nggak cuma nangkring di atas kertas, udah nyata banget di lapangan. Asal kalian tahu, PLN-NP sekarang udah bisa produksi sampai 42 ton hidrogen hijau per tahun. Gila kan? Mereka bahkan udah ngetes kendaraan listrik pakai hidrogen ini dari Jakarta sampai Cirata. Terus, buat daerah terpencil kayak Pulau Gili Ketapang, mereka udah pasang generator canggih berbasis fuel cell buat ngedukung pasokan listrik di sana. Masa depan udah kerasa banget di sini. Oh ya, ada satu lagi inovasi jembatan yang super cerdas, ammonia co-firing di PLTU Gresik. Kenapa ini penting banget? Gini, kita kan nggak bisa tiba-tiba matiin semua pembangkit listrik lama dalam semalam. Sistem bisa kolaps. Nah, solusinya, mereka pakai amonia rendah emisi sebagai campuran bahan bakar. Ini tuh memungkinkan kita buat mangkas emisi secara drastis dari fasilitas yang udah ada, sambil pelan-pelan ngebangun pembangkit energi terbarukan yang baru. Bener-bener langkah transisi yang mulus. Oke, dari tadi kita ngomongin megaproyek nasional yang raksasa. Sekarang mari kita zoom in, kita lihat gimana revolusi ini terjadi di level mikro, di tempat yang lebih dekat sama keseharian kita. Karena ujung-ujungnya transisi ini juga harus kejadian di komunitas lokal dan gedung-gedung perkantoran. Ini penentu banget buat kesuksesan masa depan kita. Salah satu contoh paling asik itu inisiatif Smart and Green Building dari PLN. Dan mereka mulai dari rumah sendiri loh.
Sebagai pilot project, gedung trapesium di kantor pusat PLN sekarang udah dipasangi panel surya atap dan dikontrol pakai energy management system secara digital. Targetnya lumayan ambisius, 10 gedung di 2026 dan bakal meluas ke 400 gedung di 2035. Coba bayangin, nanti ada puluhan ribu AC pintar yang jalan otomatis nyari titik paling efisien. Hasilnya, kita bisa murangin ratusan ribu ton emisi karbon murni cuma dari efisiensi operasional kantor. Lanjut ke inovasi mikro lain yang menurut saya mind-blowing banget dampak sosialnya, yaitu pemanfaatan faba atau abu sisa pembakaran batu bara. Dulu ini dibuang gitu aja, murni dianggap limbah. Tapi sekarang, PLNNP nyulap limbah ini jadi green pozzolan. Singkatnya, ini material super yang bisa dicampur ke semen buat bikin beton. Jadi kita nggak cuma nyelesain masalah limbah pembangkit listrik, tapi juga nyiptain material bangunan yang ramah lingkungan, murah, dan ngasih manfaat ekonomi langsung ke warga sekitar. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui lah. Nah, contoh nyatanya tuh ada di Rumah Bima. Ini benar-benar bangunan utuh yang dibangun dari nol pakai material limbah faba tadi. Lewat kolaborasi bareng para ahli teknik, inovasi ini berhasil dibangun jadi kantor BUMDes di Sumberrejo. Ini definisi asli dari ekonomi sirkular. Limbah yang tadinya nggak ada harganya, disulap jadi infrastruktur desa yang keren, fungsional, dan pastinya ramah lingkungan. Mungkin kalian mikir, bentar, aman nggak sih bangun rumah pakai limbah? Jawabannya bakal bikin kalian kaget. Bukannya rapuh, struktur ini justru jauh lebih kuat. Daya tekan beton dari faba ini udah diuji, dan tembus angka 23-25 megapascal. Padahal nih, syarat minimum buat bikin rumah tahan gempa di Indonesia itu cuma 21 megapascal. Bayangin, udah daur ulang, ramah lingkungan, secara teknis, bangunannya malah jauh lebih tangguh buat nahan gempa. Gak masuk akal kan kerennya? Oke, dari tadi kita udah ngupas tuntas visi teknologinya dari hulu sampai hilir. Tapi ada satu pertanyaan besar yang dari tadi pasti ngeganjal di pikiran kalian. Siapa yang bakal bayarin transisi raksasa ini? Kan butuh dana super gede. Nah, ini bawa kita balik ke level makro. Jawabannya ada di investasi dan keterlibatan dana negara. Buat yang belum tahu, ini adalah Badan Pengelola Investasi Strategis Negara yang baru aja dibentuk pemerintah. Pak Darmawan Prasojo, Direktur Utama PLN, nekenin satu hal yang bener banget. PLN nggak mungkin bisa mikul beban segede ini sendirian. Target RUPTL yang kita obrolin tadi itu butuh komitmen finansial yang serius banget. Disinilah Danantara masuk, bukan cuma sebagai mesin ATM pembawa dana, tapi sebagai mitra strategis. Mereka mastiin semua proyek energi terbarukan ini dapat suntikan modal yang kompetitif dan terstruktur biar pembangunannya bisa selesai tepat waktu. Dan ini juga sejalan banget sama apa yang dibilang Pak Pandu Syahrir, Chief Investment Officer Danantara. Beliau ngasih poin yang sangat krusial. Investasi hijau ini tuh nggak melulu soal angka keuntungan atau balik modal. Ini lebih dari itu. Ini soal ngebangun masa depan sosial ekonomi kita. Lewat transisi ke energi bersih, investasi ini didesain khusus buat ngebuka lapangan kerja hijau sebanyak-banyaknya buat masyarakat Indonesia. Jadi dampaknya tuh kemana-mana, langsung ke masyarakat. Dengan perputaran uang triliunan dan operasional sebesar itu wajar dong kita nanya, apakah tata kelola mereka benar-benar beres? Jawabannya, iya. PLNNP ini konsisten banget megang prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau yang kita kenal dengan ESG. Saking konsistennya, pendekatan mereka ini sekarang malah dijadiin patokan atau standar nasional buat industri energi lainnya. Kalau perusahaan lain mau belajar efisiensi dan transisi yang benar, ya mereka berkiblatnya ke sini. Dan ngomongin tata kelola, ada satu pencapaian yang bikin geleng-geleng kepala. Selama 8 tahun berturut-turut dari 2017, PLTU Paiton yang dipegang PLNNP selalu menangin proper emas. Buat yang belum tahu, itu penghargaan manajemen lingkungan paling prestisius dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konsistensi tingkat dewa buat ngejaga lingkungan kayak gini tuh bener-bener belum ada saingannya. Rekor yang jujur aja patut kita kasih tepuk tangan. Nah, kita udah di penghujung pembahasan. Dari target raksasa 70 gigawatt yang bakal ngerubah total wajah kelistrikan Indonesia, sampai inovasi rumah tahan gempa di pedesaan yang lindungin warga lokal, ternyata semuanya saling terhubung, ya kan? Perjalanan menuju net zero di 2060 ini emang bakal panjang dan banyak hambatannya. Tapi melihat inovasi, struktur, dan kolaborasi yang udah berjalan hari ini, peta jalannya tuh kerasa jelas banget. Sekarang pertanyaannya balik ke kita. Apakah kita semua siap ngambil bagian buat ngebangun warisan energi bersih ini buat generasi anak cucu kita nanti? Pikirin deh. Sampai di sini dulu ulasan kita kali ini. Terima kasih udah nemenin dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.